Pak, harapan ki hendak sulaki bisa Pak tolong niputin kau. Harapan nenek bahwa Pak berusaha supaya sertifikat yang ada di ban itu bisa dikeluarkan. Nenek Nelci ditipu oleh oknum yang bernama YL dan DH serta istri dari DH, yang mana istri dari DH ini bekerja di sebuah bank, yaitu Bank BRI cabang Olubo. Terindikasi dugaan mafia tanah karena oknum YL dan DH ini jelas-jelas melakukan penipuan dan daya upaya tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, yang mana dengan membujuk rayu seorang nenek tua, yang mana nenek tua ini hanya hidup sebatang kara. Saya pastikan saya kawal kasus ini sampai selesai. Siapapun yang terlibat, saya minta untuk diproses secara hukum. Dugaan penipuan penggelapan sertifikat dengan modus membeli sebidang tanah yang dilakukan YLDH bersama SEK terbongkar. Yang menjadi korban adalah Nelcilo Nathanael, seorang nenek berusia 83 tahun, warga RT 15 RW 7 Kelurahan Naiuni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut berdasarkan keterangan korban kepada media ini saat ditemui di kediamannya pada 18 Juli 2023. Korban menjelaskan bahwa ia memiliki sebidang tanah dengan luas 1.982 meter persegi dan bersertifikat. Dari luas tanah tersebut, ia jual kepada pelaku seluas 300 meter persegi dengan harga 25 juta. Sudah dibayar 20 juta, sisa 5 juta. Setelah membayar 20 juta, pelaku minta sertifikat asli dari korban dengan alasan mau proses pemecahan di notaris. Setelah mendapat sertifikat asli dari korban, pelaku manfaatkan sebagai jaminan kredit pada Bank BRI cabang Oebobo dengan jumlah pinjaman sebesar 180 juta rupiah pada bulan April 2023 tanpa sepengetahuan korban. Merasa telah ditipu, korban bersama Ferdinand Detan Esa sebagai kuasa hukum membuat laporan di Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Juli 2023. Untuk diketahui, akibat masalah tersebut, salah satu karyawan BRI cabang Oebobo bagian kredit atas nama SEK telah diberhentikan. Yang bersangkutan adalah istri DH. Mama, selamat sore. Tua, Selamat sore. Apakah ini kediaman Mama? Untuk Mama kan saat ini? Ini rumah Mama? Iya, Uma SI. Pak. Kata Mama ini nenek punya rumah betul. Iya. Bisa menjelaskan kejadian seperti apa di tempat Mama, terlebih terkait dengan ada orang yang datang beli tanah milik nenek seperti apa? Bisa jelaskan? Leho tuaf nem lek nait afban. Pembuim he an usaha he na pui tanan ko onan. Tua, putin mangka sulat Pak, sakle ne bam Pak. Atu ni ine matu aka in atuin ale kot pam. Inak mawat utuin at le awisem nas ako kuot le ipak uhin saan. Pembalik le sulte pa ate inang gare na put uke uhin pa. Ako kuot le ija pa. Kata nenek Nelci bahwa bapak orang bantu nenek Nelci, Mama Nelci Lona Tamair ini supaya sertifikat yang ada di ban itu bisa dikeluarkan karena orang yang datang pembeli itu katanya mau bawa untuk buat pemisahan, tapi mereka bawa untuk gade. Kalau boleh tahu, Mama Nelci ini jual tanah, luas tanah memiliki berapa dan jualnya berapa meter persegi? Luas. Biar penjelasan dulu. Mumolok. AFB ukuran Newfnes natun seom bo fanum nua mak Newfnes natun fanuma natun seo ma bo fanum nua Pak. Yang dijual le au sosa natun meter natun teon sosa meter natun teon Pak. Terjemahan kata nenek
tanah yang seluasnya itu 1982 meter persegi. Yang terjualnya itu 300 meter persegi. Baru panjar 20 juta. Sisa 5 juta. Katanya habis pemisahan baru datang untuk bayar sisanya 5 juta itu. Tapi dengan berjalannya waktu dari pembeli itu mereka tidak hubungi kita juga. Jadi kita pikirnya baik-baik saja. Dengan berjalannya waktu lagi dari ban turun untuk cari tahu apakah benar-benar dari surat sertifikat ini atas nama ini menyetujui bahwa untuk digade di ban atau tidak. Baru kita bilang tidak, karena mereka waktu DP 20 juta itu mau bawa ke notaris untuk buat pemisahan, bukan mau untuk gade di ban. Ini kan ibu kan lebih tahu persis toh, karena ibu dekat dengan nenek Nelci ini. Iya. Saya tanya langsung di ibu. Pada saat mereka gade ini kan tentunya kreditnya, aju kredit. Apakah bank atau petugas BRI pernah turun ke lokasi sini melihat lokasi? Pernah turun? Tidak pernah turun ya. Tidak pernah turun. Jadi mama tahu setelah mereka datang untuk cek lokasi yang pada saat ada bermasalah begitu. Iya. Ya. Tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Dari petugas BRI. Tidak pernah. Tidak pernah menemui mama ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Terakhir, sehari-hari kehidupan mama di sini yang siapa? Mama sih orang diri. Kehidupan mama sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan mama seperti apa? Biar om saja. Untuk nenek ini, Biar. Mama Nelci ini kalau untuk ambil kayu api, orang yang otaknya tidak waras itu yang bantu nenek Nelci untuk ambil kayu api. Iya. Sama air. Dibantu dengan saya. Kalau saya keluar berarti orang gila itu yang bantu nenek Nelci untuk ambil kayu api sama air. Jadi di rumah ini nenek Nelci sendiri, tidak orang lain? Orang diri, tidak ada orang. Sudah ada orang ya. Iya. Nenek Nelci ini kalau mau mendapat makan minum sehari-hari seperti apa ini? Natuet kono leho mua miun nu seka wesan biul ko onan. Biul ini andoi ke apa? Itu hal pak, hangku pak nobes uput afum nahap. Kata nenek yang dibantu oleh kita. Kadang nenek masak sendiri juga nasi angus. Jadi yang dibantu oleh kita yang Mama, ini tujuan jual tanah 300 meter itu untuk apa? Mama beri penjelasan tujuan. Pak, enak ini. Oh mungkin. Mas natuet kono homu sosa afu ije untuk ham tahu saan. Untuk mat pak akan suka. Sudah. Tujuannya. Kata nenek bahwa nenek jual tanah ini untuk persiapan memang hari tuanya, untuk mau beli memang pasir, beli memang keramik. Nenek persiapan memang karena nenek ini tidak punya anak, jadi nenek persiapan memang supaya kalau sampai saat nenek sudah tua nenek sudah meninggal, berarti itu untuk kotong ambil supaya buat nenek punya kuburan dari galing lubang sampai selesai begitu Bapak. Intinya yang tujuan daripada jual tanah ini untuk mempersiapkan apabila dia meninggal ke depannya ya. Salah di antaranya dia membeli bahan-bahan untuk penguburan begitu. Iya Bapak. Yang beli siapa saja bisa jelaskan. Yang beli tanah nenek siapa? Saudari Yufli Linome bersama saudara Dixon Haba. Yang saksi pada saat itu siapa saja? Yang saksi saya dengan suami. Suami ya. Iya. Seperti apa harapan mama dengan permasalahan ini? Harapan nenek seperti apa? Harapan nanti bersama. Muton maksa ben harapan kini ki Pak supaya au sulat sertifikat ije ampui. Pak, harapan ki henat sulat ki bese Pak tolong ni puting kau. Harapan nenek bahwa Pak berusaha supaya sertifikat yang ada di ban itu bisa dikeluarkan. Mohon Ibu menunjukkan tanah yang para pelaku membeli di mana? Dari bagian sini turun ke bawah Bapak. Habis dari sana naik ke sini. Iya. Hanya sepotong saja mereka beli. Tapi
dari pembeli itu dia bawa sertifikat itu ke bank itu seluruh, gadanya itu seluruh, katanya beli semua. Oh, iya, Seluruh, dan termasuk rumah dua-dua ini. Iya, ya. Semua. Apakah gada di bank tuh Oma tahu tidak waktu itu? Tidak tahu Bapak, Oma tidak tahu. Oma tahu hanya apa sebut sertifikat? Oma tahu itu hanya mau bawa ke pertanahan untuk pemisahan. Nah, Tapi untuk mau gada itu Oma tidak tahu Bapak. tidak tahu ya. Iya. Sebagai kuasa hukum dari Mama Nerci bisa menjelaskan terkait kronologi kejadian pada saat ini? Terkait dengan persoalan Nenek Nelci Lona Tamael yang tadi Bapak sudah ketemu itu, umurnya kurang lebih 83 tahun ya. Nenek tinggal hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal dan tidak memiliki keturunan dan tidak ada saudara. Awalnya Nenek Nelci ini menurut keterangan Nenek Nelci dan tetangganya ini bahwa bidang tanah yang dijual itu adalah 300 meter ukuran 15-20 dari bagian dari tanah 1982 bersertifikat nomor 14 tahun 1998 atas nama Nenek Nelci Lona Tamael, yang mana oknum pembeli 2 orang atas nama saudara YL, saudara YL dan saudara DH, yang mana mereka melakukan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap nenek. Bahkan ini sudah, menurut hemat saya, ini sudah sangat tindakan yang keterlaluan, karena nenek tua seperti ini, kedua oknum itu bisa datang menipu nenek dengan daya upaya dan bujukan, rayuan dengan memberikan uang 20 juta, kemudian sertifikat Nenek Nelci dibawa dan katanya urus pemecahan, tapi namun sampai hari ini sertifikatnya tidak kembali. Dan bulan April baru diketahui ternyata sudah digada di Bank BRI cabang Oebobo. Bapak, tahap yang tempuh oleh Bapak hingga saat ini seperti apa? Ya, saya sudah membuat laporan polisi di Polda Nusa Tenggara Timur terhadap kedua oknum tersebut. Dan ada istri dari DH yang ikut berperan, yang berinisial SEK, yang dulu sebagai pengurus kredit pada Bank BRI cabang Oebobo. Ya. Sejak kapan Bapak membuat laporan ke polisi ini? Terkait persoalan yang dihadapi oleh Nenek Nelci ini, saya sudah membuat laporan polisi di Polda Nusa Tenggara Timur. Saya sudah mendampingi Nenek Nelci dan sudah membuat laporan polisi di Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Juli 2023. Waktu itu saya minta tolong Bapak Agus Penun dan saudara Apris Martabe dan istrinya mendampingi nenek ke Polda, dan kami sudah buat laporan polisi hingga terkait dengan oknum-oknum yang telah menipu nenek ini, kami akan segera kawal kasusnya sampai tuntas pada Polda Nusa Tenggara Timur. Bapak, kejadian terhadap Nenek Nelci ini apakah bagian daripada mafia tanah? Ya, terindikasi dugaan mafia tanah. Alasan? Karena oknum YL dan DH ini jelas-jelas melakukan penipuan dan daya upaya tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, yang mana dengan membujuk rayu seorang nenek tua, yang mana nenek tua ini hanya hidup sebatang kara, sehingga oknum-oknum ini saya rasa bahwa mungkin ada persoalan lain juga sehingga berlaku nekat. Sehingga ke depan kami akan proses secara tuntas dan saya pastikan saya kawal kasus ini sampai selesai. Siapapun yang terlibat saya minta untuk diproses secara hukum. Oke, Bapak bisa menjelaskan terkait dengan persoalan yang Bapak tangani? Baik, Bapak Jack Rajo, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Nenek Nelci ini, kami sudah
membuat surat kuasa dan kami sudah laporkan kasus tersebut pada Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dan sedang dalam proses. Dengan terlapor 2 orang, terlapor 1 YL, terlapor 2 DH. Para pelaku berdomisili di mana? Para pelaku berdomisili, 1 orang berdomisili YL berdomisili di BTN Kolhua, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang. Sedangkan DH berdomisili di Mulafa, Kelurahan Mulafa, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang. Hubungan kedua para pelaku ini seperti apa? Hubungan kedua para pelaku itu setelah kami cek informasi di lapangan, terlapor 1 YL dahulu bekerja dengan DH dan istri DH pada 2022 itu pada saat gade sertifikat milik nenek ini masih bekerja sebagai pegawai pada Bank BRI Cabang Oebobo sebagai pengurus kredit, sehingga diduga ada peran dari istri DH yaitu SEK inisialnya, ya, sehingga terkait dengan proses penipuan penggelapan dan dugaan mafia tanah ini, kami sudah laporkan pada Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur tertanggal 13 Juli 2023. Saya langsung mendampingi Nenek Nelci dan ada tetangganya serta Bapak Agus sebagai juru bahasa sudah kami laporkan dan sementara diproses, sehingga ke depan siapapun yang terlibat di dalam, baik pihak BRI maupun pihak lain terkait dengan pengurusan surat-surat, baik pihak notaris, kami pasti akan proses secara tegas. Kami minta Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur harus wajib proses secara hukum yang berlaku dan secara tegas sehingga ada efek jerah. Karena nenek yang sudah umur 83 tahun ini tidak patut dan tidak layak untuk ditipu oleh para terlapor. Ini oknum-oknum yang sangat jahat ini. Saya menduga bahwa oknum-oknum ini mungkin ada persoalan lain, yang mana mereka berlaku nekat karena keadaan, sehingga perlu dituntaskan agar hak hukum dari nenek ini bisa dikembalikan, yaitu terkait sertifikat nomor 14 SU nomor 14 garing Naeoni garing 1998 dengan luas tanah 1982 meter persegi atas nama Nenek Nelci Lona Tamael di Kelurahan Naeoni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Terkait dengan perbuatan mereka, dengan tadi saya menyatakan bahwa sudah menipu sertifikat milik Nenek Nelci karena awal mulanya mereka ingin membeli tanah seluas 300 meter persegi milik Nenek Nelci, yang mana bidang tanah tersebut bagian dari bidang tanah 1982 meter persegi yang telah bersertifikat nomor 14 tahun 1998 atas nama Nenek Nelci Lona Tamael. Nah, dalam perjalanan setelah para terlapor datang melihat lokasi tanah, kemudian mereka meminta membawa sertifikat tanah tersebut untuk mengecek data yuridis pada BPN Kota Kupang. Dan setelah mengecek data yuridis dalam sertifikat itu, mereka awalnya mengembalikan dan bersepakat harga dengan harga jual beli 25 juta, yang mana setelah kurang lebih 1 bulan mereka datang lagi dan membayar panjar 20 juta dan membujuk Nenek Nelci dan membawa sertifikat asli dari Nenek Nelci, yaitu sertifikat nomor 14 SU nomor 14 garing NNI atau Naeoni garing 1998 dengan luas tanah 1982 meter persegi atas nama Nenek Nelci, yang mana perbuatan para terlapor ini merupakan perbuatan melawan hukum dan juga terindikasi perbuatan mafia tanah, sehingga kami sudah laporkan para kedua oknum ini pada Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur.
Dan terkait dengan perbuatan mereka juga telah melanggar pasal 28H. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Nyatanya kedua oknum ini telah mengambil hak milik dari Nenek Nelci yang sudah tua, sudah umur kurang lebih 83 tahun ini dengan cara sewenang-wenang. Dan para kedua oknum YL dan DH juga melanggar hak asasi dari Nenek Nelci sebagaimana ketentuan pasal 39 tahun 99 pasal 2 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara melawan hukum. Sehingga atas kejadian tersebut kami sudah membuat laporan polisi secara resmi pada tanggal 13 Juli 2023.